Salam ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudia kembali mengajak Anda untuk merenungkan Injil hari ini. Hari ini Kamis dalam pekan yang keempat masa Paskah. Perikop Injil adalah dari Yohanes pasal 13 ayat 16 sampai dengan 20. Nah, ibu bapak saudara-saudari, saya sangat berharap Anda yang tinggal di rumah pada hari-hari ini bisa meluangkan waktu untuk membaca perikop tersebut, bahkan juga perikop-perikop yang lain hari demi hari. Saya hanya mau menarik perhatian kita pada dua ayat yang saya pikir merupakan ayat kunci yang menjadi pesan pokok bagi kita sekalian, yakni pada ayat 16, ayat yang pertama untuk perikop tersebut, dan juga ayat yang terakhir yakni ayat 20. Pada ayat yang ke-16 dikatakan demikian: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Apa artinya, saudara-saudari sekalian? Kita tahu pada ayat-ayat sebelumnya itu dikisahkan perihal malam perjamuan terakhir, di mana Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya dengan mengatakan bahwa seorang hamba tidak mungkin melebihi tuannya, dan seorang yang diutus tidak mungkin melebihi daripada dia yang mengutus. Maka sesungguhnya Yesus mau mengatakan bahwa apa yang telah dia perbuat, yakni pembasuhan kaki, itu juga harus dilakukan oleh para murid, kita semua. Pembasuhan kaki ini adalah ungkapan tanda kerendahan hati dan pelayanan. Inilah, saudara-saudari, teladan suci yang dilakukan oleh Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah guru, bahkan guru besar, guru kehidupan kita semua. Dia telah melakukannya, menanggalkan gengsinya, menanggalkan egonya, menanggalkan segala hal yang kerap kali menghalangi secara duniawi. Dia tunduk melayani para murid. Hari-hari ini kita juga dituntut, saudara-saudari, untuk melayani, untuk rendah hati, banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain yang boleh jadi lebih berpengalaman, yang lebih berwawasan, lebih berpengetahuan, dan juga lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan-persoalan kehidupan, mungkin juga di dalam rumah tangga kita. Mari kita terbuka untuk mendengarkan sesama saudara kita. Hal yang kedua, pada ayat 20 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yesus berbicara mengenai relasinya dengan Bapa yang mengutusnya. Dan dengan kalimat itu, dia mau menyadarkan kita betapa dia dan Allah Bapa yang mengutusnya itu adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah sama. Barang siapa melihat anak, dia melihat Bapa. Hal ini mau menyadarkan dan mengingatkan keyakinan iman kita semua bahwa Yesus bukan hanya anak manusia. Dia adalah Allah, sehakikat dengan Allah. Kata Paulus dalam Filipi 2, dia yang adalah Allah, sehakikat dengan Allah, tidak memandang kealahannya sebagai sebuah milik yang harus dipertahankan, tetapi ia mau menjadi manusia, tampil sebagai seorang hamba yang melayani. Teks ini, saudara-saudari, sekali lagi mengingatkan, mengajarkan, meyakinkan kita jati diri Yesus yang adalah satu dengan Bapa. Dia sehakikat dengan Bapa. Dia memiliki kealahan sepenuhnya. Kita semua tahu Yesus
satu pribadi dengan dua kodrat. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Sejak kapan dia menjadi Allah? Kerap kali kita berpikir, ya sejak dia membuat mujizat-mujizat. Saat dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari itu. Atau bahkan yang lain mengatakan sejak ia bangkit. Tidak, saudara-saudari. Allah itu kekal, Alfa dan Omega. Ya, jadi kodrat kealahan yang dimiliki oleh Yesus itu sudah ada dari awalnya. Dan juga sampai pada akhirnya. Dan kita semua tahu Allah adalah kekal. Kalaupun ada awal, ada akhir, dialah Allah yang memiliki awal dan akhir itu. Dia Alfa, dia Omega. Saudara dan saudari sekalian, jati diri Yesus yang 100% Allah, juga pada sisi yang lain 100% manusia. Itulah yang menjadi juru selamat kita semua sebagai manusia. Tentu ada titik awal, itulah kelahirannya di Bethlehem. Dan tentu pula ada titik akhir, itulah kematiannya di kayu salib. Dan di antara kedua titik tersebut, di antara dua tonggak awal dan akhir hidup seorang manusia, Yesus mengalami segala sesuatu yang dialami oleh kita manusia, kecuali dalam hal dosa. Dia manusia yang sempurna, yang tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, tapi dia menebus dosa kita semua dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Itulah ibu bapak, saudara-saudari, 2 poin penting dari perikop Injil hari ini. Mari kita mencontohi teladan Tuhan kita, guru kita, Yesus yang adalah Allah sekaligus juga manusia, tampil sebagai pelayan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.